karuniakannya. Romo, frater, suster, Bapak Ibu umat Allah yang terkasih, terlebih keluarga besar Bapak Aloysius Olah yang berduka. Ungkapan syukur dan terima kasih kami keluarga besar mengucapkan limpah terima kasih atas kehadiran kita semua untuk turut serta ambil bagian dalam perayaan misa penutupan peti pada siang hari ini. Sebelum perayaan Ekaristi dimulai, perkenankan kami untuk membacakan riwayat hidup Bapak kami. Nama Aloysius Olah. Dilahirkan di Witihama, Nusa Tenggara Timur pada tanggal 3 Agustus 1946. Wafat pada usia ke-75 tahun. Pekerjaan terakhir, Purnawirawan Sersan Mayor di Kesatuan Kodam II Sriwijaya. Meninggalkan satu istri, Yohana Muller, 10 anak, 6 laki-laki dan 4 perempuan, dengan 17 cucu, 4 laki-laki dan 13 perempuan. Masa karya. Separuh kehidupannya diabdikan sebagai tentara Republik Indonesia di Kesatuan Kodam II Sriwijaya. Setelah purna karya, beliau mengabdi di SMP Saverius I Kamboja, Kota Palembang. Kemudian dimutasi di SD Saverius II, Kota Palembang. Dan sampai pada tutup usia, beliau menghabiskan waktunya bersama istri dan cucu-cucunya. Kronologis kesehatan. Selama ini beliau tidak memiliki penyakit khusus. Memasuki masa senjanya, beliau mengidap sakit darah tinggi. Dan selama kontrol hingga akhir hidupnya selalu dalam keadaan normal. Tanggal 25 Januari, beliau merasakan keluhan di dada dan selalu diberikan tindakan, lalu merasakan membaik. Dan tepatnya pada tanggal 27 Januari pukul 08.00 waktu Indonesia bagian Barat, Bapak dan Mama berencana akan ke rumah sakit untuk kontrol rutin. Ketika bersiap untuk berangkat, beliau menghela nafas panjang. Beliau terlihat lemas dan tak berdaya. Lalu keluarga segera membawanya ke rumah sakit terdekat. Pukul 08.30, beliau mendapat tindakan dari para medis. Hingga pada akhirnya pukul 10:02 waktu Indonesia bagian Barat, beliau dinyatakan meninggal. Tuhan yang memberi,
Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita ikuti misa arwah ini yang akan dipimpin oleh Romo Andreas Maria Siswinarko SC. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Saudari-saudara yang terkasih, satu lagi saudara kita dalam iman berjumpa dengan Sang Pencipta. Kalau kemarin kita menghantar lewat doa untuk Ibu Gito, hari ini kita mengantar doa bersama keluarga Bapak almarhum Aloysius Ola. Dua pribadi yang menjadi sejarah dalam perjalanan hidup gereja San Frades. Tentu bagi keluarga ini adalah perpisahan. Ini adalah sebuah kesedihan. Tetapi dalam iman kita juga diingatkan bahwa kematian adalah misteri, sebuah kehidupan yang baru. Setiap orang pada waktunya akan menghadap Sang Pencipta kembali. Setiap orang dengan cara Allah akan menghadap kepada Dia yang mengasihi lebih daripada dirinya sendiri. Karena itu di awal perayaan ini kita juga mengucapkan bela sungkawa untuk keluarga yang ditinggalkan, tapi sekaligus mari mendukung mereka dengan harapan akan iman bahwa orang tua yang mereka cintai ini kembali bersatu dengan Sang Pencipta, kembali bersatu dalam keinginannya untuk mencintai Dia yang pernah menyelamatkannya, yakni Yesus Kristus. Karena itu mari sekarang kita memeriksa diri sejenak. Kita menyesali semua kerapuhan, kedosaan kita, agar kita yang berhimpun saat ini boleh dikuatkan dan juga dipantaskan memohon kepada Allah yang Maha Agung. Mari kita berlutut sejenak, kita dengan rendah hati mohon pengampunan dari Allah. Mari bersama-sama kita mengungkapkan sesal dan tobat kita supaya kita layak menikmati kerahiman Allah. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa
dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah, kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa yang berbelas kasih, Yesus Kristus Putramu telah mengalami kematian seperti kami. Namun Engkau telah membangkitkannya pada hari yang ketiga. Saudara kami, Bapak, Opa Aloysius Ola, juga telah percaya bahwa di dalam diri Putramu ada kehidupan yang kekal. Saudara kami juga mengharapkan hidup bersama Engkau sendiri dalam kemuliaan surga. Maka teguhkanlah harapan kami bahwa hamba-Mu yang sudah Engkau panggil ini kelak Kau bangkitkan untuk kehidupan yang kekal. Demi Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Daud menghina Allah dengan mengambil istri Uria menjadi istrinya. Pembacaan dari Samuel bab 11 ayat 1 sampai 2, dilanjutkan 4a, 5 sampai 10a, dan 13 sampai 17. Pada pergantian tahun, raja-raja biasanya maju berperang. Pada waktu itu, Daud menyuruh Yoab untuk maju bersama orang-orang dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan bangsa Amon dan mengepung kota Raba, sebab Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, ia berjalan-jalan di atas sotoh istana. Maka tampaklah kepadanya dari atas sotoh itu seorang wanita yang sedang mandi. Wanita itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang mengambil dia. Wanita itu datang kepadanya. Lalu Daud tidur dengan dia.
Kemudian pulanglah wanita itu ke rumahnya, lalu mengandunglah wanita itu, dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud, "Aku mengandung." Lalu Daud mengirim utusan kepada Yoab, mengatakan, "Suruhlah Uria orang Het itu datang kepadaku." Maka Yoab menyuruh Uria menghadap Daud. Ketika Uria masuk menghadap dia, bertanyalah Daud tentang keadaan Yoab dan tentara dan keadaan perang. Kemudian berkatalah Daud kepada Uria, "Pergilah ke rumahmu dan basuhlah kakimu." Maka orang menyusul dia dengan membawa hadiah raja. Tetapi Uria membaringkan diri di depan pintu istana bersama hamba-hamba tuannya dan tidak pergi ke rumahnya. Maka diberitahukanlah kepada Daud demikian, Uria tidak pergi ke rumahnya. Keesokan harinya, Daud memanggil Uria untuk makan dan minum dengannya. Dan Daud membuatnya mabuk. Pada waktu malam, keluarlah Uria untuk berbaring di tempat tidurnya bersama hamba-hamba tuannya. Ia tidak pergi ke rumahnya. Paginya, Daud menulis surat kepada Yoab dan mengirimkannya dengan perantaraan Uria. Ditulisnya dalam surat itu demikian, "Tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat. Kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya supaya ia terbunuh dan mati." Pada waktu Yoab mengepung kota Raba, ia menyuruh Uria pergi ke tempat yang diketahuinya ada lawan yang gagah perkasa. Ketika orang-orang kota itu keluar menyerang dan berperang melawan Yoab, gugurlah beberapa orang dari tentara, dari anak buah Daud. Juga Uria orang Het itu telah mati. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kasihanilah kami ya Tuhan, karena kami orang berdosa. Kasihanilah kami ya Tuhan, karena kami orang berdosa. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu, menurut besarnya rahmatmu, hapuskanlah pelanggaranku, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Kasihanilah kami ya Tuhan, karena kami orang berdosa. Sebab aku sadar akan pelanggaranku. Dosaku selalu terbayang di hadapanku. Terhadap Engkau sendirilah aku berdosa. Yang jahat dalam pandanganmu kulakukan. Kasihanilah kami ya Tuhan, karena kami orang berdosa. Maka Engkau adil bila menghukum aku, dan tepatlah penghukumanmu. Sungguh, dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku.
Kasihanilah kami ya Tuhan, karena kami orang berdosa. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Engkau, Bapa Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Kau nyatakan kepada kaum sederhana. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan sertamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus berkata, "Beginilah hal kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Malam hari dia tidur, siang hari dia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya? Orang itu tidak tahu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkai, lalu bulir, kemudian butir-butir yang penuh isi pada bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba." Yesus berkata lagi, "Dengan apa hendak kubandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah kita hendak menggambarkannya? Kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ditaburkan, dia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam rimbunannya." Dalam banyak perumpamaan semacam itu, Yesus memberitakan sabda kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, Yesus tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya, dia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, khususnya keluarga Bapak Ola, Ibu, saya bisa merasakan bagaimana ditinggalkan orang yang mencintai, karena saya sudah yatim piatu di usia saya yang ke-41 waktu itu. Dan tentu sebagai orang yang harus menyelesaikan tugas, siap tidak siap, setiap manusia akan berangkat. Saya pribadi bersyukur bahwa kedua orang tua saya sudah menyiapkan diri dengan baik, sehingga kami anak-anak lebih merasa dikuatkan meskipun tetap sedih. Tapi kami bersyukur bahwa mereka sudah mengatakan, "Nak, tugas kami sudah selesai. Kapan Tuhan mau panggil, terserah Tuhan." Kita sebagai anak tentu saja berteriak, "Kok ngomong kayak gitu?"
tapi mereka sendiri secara pribadi sudah menyiapkan diri. Saudari-saudari terkasih, bacaan yang kita dengarkan hari ini adalah bacaan harian. Sepertinya tidak nyambung, tapi bisa kita lihat begini. Setiap orang pasti mempunyai kelemahan dalam kehidupan. Kita yang hadir di sini juga tidak luput dari kelemahan itu. Daud itu menjadi salah satu gambaran manusia berdosa. Bedanya adalah Daud pernah jatuh pada situasi yang sangat fatal. Dia yang diurapi oleh Allah menjadi raja bangsa Israel, dia yang diberi kemampuan, diberi kekuatan untuk mengalahkan bangsa-bangsa besar, dia dicintai oleh rakyatnya sendiri, tapi dia ternyata jatuh dengan matanya. Karena dia melihat seorang perempuan cantik yang ternyata adalah istri orang, dan kemudian dia memanggilnya, kemudian menidurinya, dan ternyata perempuan itu menjadi hamil. Perbuatan pertama Daud adalah mencemari milik orang. Yang kedua, perbuatannya jahat adalah mencoba mencari cara supaya apa yang dia buat tidak ketahuan. Maka suaminya dipanggil, dibuat pesta supaya mabuk. Tapi ternyata dalam kemabukannya, Daud itu berharap supaya kalau dalam mabuk, ketika nanti dia pulang ke rumah, tidur bersama istrinya, dan nanti tidak ketahuan kalau Daudlah yang menghamili Betsyeba. Tetapi ternyata Uria yang dibuat mabuk tadi tidak masuk ke kamar Betsyeba istrinya, tapi tidur di luar. Sehingga usaha Daud yang kedua gagal. Lalu usaha berikutnya adalah ini yang paling kejam. Yang paling kejam, Uria dipanggil, kemudian diberi tugas nanti masuk di barisan paling depan. Niatnya apa? Membunuh Uria. Karena Uria ternyata adalah suami yang setia dan dia pribadi yang bertanggung jawab, maka untuk menutupi kesalahannya, Daud membuat surat supaya komandan Uria meletakkan dia di barisan paling depan supaya dia terbunuh. Dan secara tidak langsung Daud membuat pembunuhan itu direncanakan. Dan inilah yang membuat Allah menjadi marah. Dan dalam Mazmur tadi dikatakan, itu ungkapan hati Daud yang menyesali dengan sungguh tentang kebodohannya. Maka kalau kita bercermin atau belajar dari Daud, tidak satupun manusia, bahkan yang terpilih sekalipun, pernah luput dari dosa. Bedanya adalah ada dosa yang ringan, ada dosa yang berat. Dan dosa yang tidak terampuni, kita tahu adalah dosa yang menghujat Roh Kudus. Dosa-dosa yang lain masih Allah ampuni asal orang mau bertobat, tetapi menghujat Roh Kudus tidak. Peristiwa kematian yang dialami oleh saudara kita di usia ke-75 tahun, pesta intan kehidupan, itu artinya sudah begitu banyak bonus yang Allah berikan. Dalam Mazmur dikatakan batas usia manusia itu 70 tahun, 80 jika kuat. Saudara-saudara terkasih, Bapak Aloysius Ola menjadi sejarah dalam paroki ini. Dan berdirinya gereja sebesar ini juga tidak luput dari perjalanan seorang Ola dalam pastoral, dalam tugas di lingkungan. Kita bersyukur bahwa beliau pernah mewarnai kehidupan umat Allah yang ada di lingkungan Barbara. Dengan segala kerapuhannya, dengan segala ketidaktahuannya, dia mencoba mencintai Yesus dengan melayani saudara-saudaranya. Itulah pemberian diri seorang Ola ketika dia masih diberikan kekuatan oleh Allah. Ketika Allah sedikit demi sedikit mengambil kekuatan itu, sehingga akhirnya Bapak Ola menjadi lemah, tak berdaya. Itu pun seperti sebuah misteri dalam bacaan Injil tadi. Benih ditaburkan, pelan-pelan bertumbuh, semakin dikuatkan untuk berbuah. Sedangkan manusia juga, benih itu, benih kehidupan yang baru juga ditaburkan oleh Allah, tapi pelan-pelan diambil kehidupannya, kesehatannya, pengetahuannya, kekuatannya, diambil pelan-pelan.
Bukan karena Allah tidak mencintai, tapi justru karena Allah ingin menciptakan orang yang dicintai itu menjadi manusia baru yang berkumpul dengan orang-orang yang selama ini juga mencintai putranya, Yesus. Kematian adalah sebuah misteri, sama seperti benih yang tadi ditaburkan. Bahkan juga seperti biji sesawi yang awalnya kecil tapi tiba-tiba sudah menjadi pohon yang sangat besar. Kalau di bumi Allah menumbuhkan, menambahkan, tetapi dalam kehidupan Allah selain menambahkan, tapi juga pelan-pelan mengambil, supaya orang juga seperti benih menyiapkan hidupnya yang baru. Sekali lagi, kehidupan dan kematian adalah sebuah misteri yang tidak bisa kita prediksi. Seorang filsuf mengatakan orang hidup itu mempersiapkan diri untuk mati. Jadi ketika orang sadar bahwa ketika dia hidup, dia juga harus mempersiapkan kematiannya. Ada orang-orang yang tanpa sadar lupa untuk mempersiapkan kematiannya. Tapi kita bolehlah bersyukur bersama dengan keluarga Bapak Ola. Dalam kesederhanaan mereka memberikan sesuatu untuk Tuhan dan gerejanya dalam pelayanan. Dan tentu saja inilah yang dipersiapkan. Terbukti hari ini cukup banyak yang mencintai keluarga ini untuk merayakan Ekaristi perpisahan dengan beliau. Saudara-saudara terkasih, hidup manusia adalah benih yang diberikan oleh Allah. Pertama-tama untuk tumbuh dan berbuah bagi banyak orang, tetapi juga bertumbuh bagi kehidupannya di masa mendatang. Karena itu selagi kita masih diberikan kesempatan, mari kita mempersiapkan hidup kita sekaligus mempersiapkan kematian kita menjadi sebuah buah yang indah, tidak hanya bagi keluarga, bagi orang-orang sekitar, tapi Allah sendiri Sang Pencipta. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kini tiba saatnya kita akan memohonkan berkat bagi jenazah Bapak Aloysius Ola. Saudari-saudara terkasih, Allah, asal dan tujuan hidup kita, telah memanggil saudara kita Bapak Aloysius Ola. Kini tibalah saatnya kita juga berpisah dengan orang yang baik ini. Dengan hati yang tabah, kita akan memberikan penghormatan terakhir kepadanya, karena kita berharap bahwa dia akan bangkit untuk kehidupan yang kekal bersama Kristus yang telah dia imani sampai kematiannya. Maka air suci akan direcikkan sebagai pengenangan akan janji baptis yang pernah ia ucapkan dan ia hidupi selama ini. Nanti saudari-saudara terkasih menjawab, terimalah dia ya Tuhan. Hai para kudus dan para malaikat Allah, datanglah menyongsong saudara kami ini dan hantarkanlah dia kepada Kristus. Terimalah dia ya Tuhan. Semoga Kristus menyambutmu hai Bapa, sebab dialah yang memanggilmu. Semoga para malaikat menjemput dan mengiringimu sampai ke pangkuan Allah Bapa di sorga. Terimalah dia ya Tuhan. Terima Tuhan, berilah dia istirahat yang kekal dan sinarilah dia dengan cahaya abadi. Terimalah dia ya Tuhan.
Allah Bapa yang Maha Kuasa, Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkaulah yang telah menganugerahkan kehidupan kepada kami. Bahkan Engkau juga menyerahkan Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus kepada kematian untuk memberikan hidup kekal kepada hamba-Mu ini. Bapa Aloysius Ola telah Kau panggil menghadap-Mu. Maka kami mohon, utuslah Roh Kudus-Mu untuk memberkati hamba-Mu ini. Kuduskanlah jenazahnya, agar ia Kau bersihkan dari segala dosa dan hukuman. Kami serahkan saudara kami ini dalam limpahan belas kasih dan kerahiman-Mu. Semoga bersama Kristus dia masuk dalam kerajaan-Mu yang abadi, serta boleh bersama semua orang kudus memuliakan Dikau selama-lamanya di surga, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak Aloysius Ola, terimalah tanda dan bawalah tanda ini bersama dengan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita akan mohon berkat atas tanah dan kemudian atas bunga yang akan kita bawa dalam tempat istirahatnya. Allah Bapa kami, Engkau memberkati bumi dan tanah serta menguduskannya sebagai tumpuan kaki-Mu. Yesus Putra Tunggal-Mu juga pernah berbaring dalam makam selama 3 hari. Maka kami mohon berkatilah dan sucikanlah tanah ini dengan Roh-Mu, agar hamba-Mu yang akan kami taburi dengan tanah ini pada makamnya, Engkau bangkitkan bersama Kristus dan boleh masuk dalam kemuliaan-Mu yang abadi. Demi Kristus Tuhan, pengantara kami. Amin. Ya Bapa, keindahan dan keharuman bunga melambangkan kemuliaan dan keharuman nama-Mu. Kami mohon berkatilah bunga-bunga ini, yang akan kami taburkan pada makam hamba-Mu yang telah Kau panggil. Semoga taburan bunga ini dan keharumannya menghadirkan kemuliaan-Mu yang memenuhi bumi dan hamba-Mu. Demi Kristus Tuhan, pengantara kami. Amin. Sekarang mari kita bangkit berdiri, kita satukan doa-doa kita. Semoga Allah yang Maha Baik membangkitkan saudara kita untuk hidup yang kekal dan menerimanya dalam perjamuan kudus surgawi, sebab selama hidupnya pastilah dia sungguh rindu untuk turut serta dalam ekaristi yang diberikan oleh Kristus sendiri. Marilah kita mohon.
Semoga Allah Bapa melimpahkan kerahimannya bagi saudara kita yang telah Ia panggil. Semoga Allah mengampuni segala dosanya dan menerima dia bersama-sama dengan semua orang kudusnya di surga. Marilah kita mohon. Semoga kami yang juga tengah berduka atas kematian saudara kami, Bapak Aloysius Ola, khususnya bagi istri, anak-anak, dan semua keluarga besar yang ia tinggalkan, memperoleh penghiburan, ketabahan, dan kekuatan dari Allah yang Maha Kasih, yang tidak akan pernah meninggalkan umatnya. Marilah kita mohon. Dan untuk semua orang yang sudah meninggal dunia, juga menerima belas kasih Allah, diampuni segala dosa dan kesalahan mereka, serta dimasukkan ke dalam kerajaan-Nya yang mulia. Marilah kita mohon. Allah Bapa sumber kehidupan, dengarkanlah dan kabulkanlah doa-doa kami, khususnya bagi keselamatan saudara kami, Bapak Aloysius Ola, dan juga untuk keluarga yang ia tinggalkan. Kami percaya bahwa di dalam Engkau kami takkan dikecewakan. Demi Kristus Tuhan, pengantara kami. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu. Inilah hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Saudari-saudara yang terkasih, berdoalah supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Baik, terimalah roti dan anggur persembahan kami, dan juga terimalah doa-doa kami, khususnya bagi keselamatan Bapak Aloysius Ola yang telah Engkau panggil. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.
Dalam Dia terbitlah bagi kami harapan akan kebangkitan mulia, supaya orang-orang yang berduka karena kematian yang tak terhindarkan dapat terhibur oleh janji hidup abadi yang akan datang. Sebab bagi mereka yang mengimani Engkau Tuhan, hidup diubah bukan dilenyapkan. Dan bila rumah kediaman di dunia ini hancur, tersedialah tempat kediaman kekal dalam surga. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta seluruh laskar surgawi, kami memadahkan kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kudus Hosana sembah sujud, terpujilah atas nama Tuhan. Hosana sembah sujud. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Anamnese. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup Agung kami Yohanes, Uskup Emeritus Aloysius, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-Mu Bapak Aloysius Ola, yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah dia yang menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua,
agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa, khususnya Santo Aloysius pelindung Bapa Ola yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah.
Lihatlah, Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang hari ini diundang ke perjamuan Anak Domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Yang diperkenankan untuk menerima komuni kudus adalah mereka yang telah dibaptis dalam gereja Katolik dan tidak dalam halangan. Siapakah aku di hadapan-Mu Tuhan, Kau curahkan cinta-Mu. Apakah artiku bagimu? Cinta-Mu setia selalu. Pantaskah aku nyambut tubuh darah-Mu karena banyak dosaku? Sering ku ingkari cinta-Mu dalam langkah hidupku. Ampunilah aku, ampuni kelemahanku, ampuni dosaku dalam kerahiman-Mu, agar ku mampu wartakan kasih-Mu di dalam hidupku. Bersihkan hatiku dengan sucinya cinta-Mu, jadikan hatiku istana cinta-Mu, tempat yang layak untuk bersemayam tubuh dan darah. Ampunilah aku, ampuni kelemahanku, ampuni dosaku dalam kerahiman-Mu, agar ku mampu wartakan kasih-Mu di dalam hidupku. Bersihkan hatiku dengan sucinya cinta-Mu, jadikan hatiku istana cinta-Mu, tempat yang layak untuk bersemayam
tubuh dan darah Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Engkaulah sumber kehidupan kami. Kami percaya bahwa Putramu menyelamatkan kami dengan wafat dan kebangkitannya. Maka kami percayakan saudara kami, Bapak Aloysius Olah, yang telah Kau panggil dalam kuasa-Mu. Teguhkanlah kami bahwa hamba-Mu yang telah berpulang ini juga akan Kau bangkitkan untuk hidup yang kekal bersama-Mu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, sepanjang segala masa. Amin. Silakan duduk. Mewakili keluarga besar dari Bapak Aloysius Olah, perkenankan kami untuk mengucapkan limpah terima kasih. Pertama-tama kepada Romo Andreas Maria Siswinarko SC, selaku Romo Paroki San Frades, para petugas altar yang telah memimpin dan melayani dalam perayaan Misa Arwah bagi Bapak kami. Dewan Pastoral Paroki San Frades yang senantiasa memberikan dukungan dan penghormatan kepada Bapak kami, hingga Bapak kami diperkenankan untuk mengikuti dan merayakan perayaan Ekaristi di akhir hidupnya pada siang hari ini. Ucapan terima kasih juga kepada keluarga besar lingkungan Santo Barbara dan Santa Angela yang selama hidupnya diabdikan dan dipersembahkan untuk bertumbuh dan berkembang kami yang kini telah dewasa di lingkungan yang tadi dalam khotbah telah disampaikan. Keteladanan beliau dalam mempersembahkan diri melayani umat di lingkungan Santo Barbara sungguh menjadi bukti bagi kami bahwa iman itu akan terus bertumbuh. Terima kasih juga kepada Ikatan Keluarga Flores Kota Malang, para kerabat dan kenalan yang hadir, mulai dikabarkan berita duka yang sungguh memang bagi kami pun juga ini mengejutkan. Tentu tak lupa kami juga mengucapkan kepada para pelayat yang tidak bisa kami ucapkan satu persatu, yang secara khusus pada siang hari ini telah hadir bersama dengan penuh iman dan harapan untuk kebahagiaan kekal bagi Bapak kami.
kehadiran dan doa Romo, Frater, Suster, Bapak Ibu, dan saudara-saudari menjadikan penghiburan dan kekuatan bagi Bapak kami dan bagi keluarga kami yang berduka. Semoga berkat melimpah bagi kita semua. Mewakili keluarga juga, kami memohonkan maaf jika di dalam kehidupannya, dalam kesehariannya, ada tutur kata, tindakan, dan perbuatan yang kurang berkenan. Kami mohon dimaafkan. Dan selanjutnya dengan kerendahan hati kami mengundang juga kesediaan untuk Bapak Ibu untuk memberikan penghormatan terakhir bagi Bapak kami sebelum peti ditutup. Dan penghormatan yang pertama kami berikan nanti kepada para pelayat yang telah hadir yang mungkin belum memberikan penghormatan kepada beliau. Lalu dilanjutkan dengan keluarga. Dan akhirnya kami juga mengundang Bapak Ibu untuk turut serta menghantarkan Bapak kami ke peristirahatannya terakhir. Dan dengan kerendahan hati juga kami sekeluarga mengundang kehadiran Ibu Bapak untuk turut serta dalam doa bersama di rumah nanti malam. Demikian ungkapan terima kasih dan permohonan maaf kami selaku keluarga. Saudari-saudari terkasih, sekarang mari kita juga memohonkan kekuatan untuk kita yang hadir saat ini, tetapi juga lewat doa-doa kita dan berkat Allah untuk keluarga Bapak Aloysius Ola yang ditinggalkan, juga terutama untuk ibu yang harus sekarang akan belajar dalam kesendiriannya memohon berkat kekuatan dari Allah. Mari mempersiapkan hati kita untuk menyambut berkat Allah ini. Tuhan sertamu, dan sertamu juga. Allah yang Maha Kuasa melimpahkan berkat-Nya kepada saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pergilah, misa requiem untuk Bapak Aloysius Ola sudah selesai. Syukur kepada Allah. Sebelum memberikan penghormatan, perkenankan kami untuk mengungkapkan sebuah refleksi bagi kami putra-putrinya. Bapakku adalah orang hebat. Kehadiranmu menjadi teladan bagi kami untuk menjadi orang tua dari kami dan dari anak-anak yang Kau percayakan kepada kami. Engkau Bapa yang membuat kami untuk menjadi orang yang saat ini terus berjuang dalam menjalani hidup kami. Kami bersedih karena kami belum membalas cinta dan pengorbananmu. Engkau pergi tanpa pesan, seakan tak ada tanda
jika Engkau akan pergi meninggalkan aku dan anak-anakmu yang lain, istri, cucu, dan teman kerabatmu. Keinginan dan harapanku untuk menunjukkan kepadamu apa yang telah kami miliki kini hanya sebagai kesedihan dan harapan yang tak akan pernah terwujud. Kini Engkau telah pergi dan tak akan pernah lagi kami melihatmu tersenyum dan berkata kepada kami, ketenangan dan ketabahan dan kelambananmu dalam mempertimbangkan sesuatu persoalan seakan menjadi kenangan yang tidak akan pernah pupus dan sirna dalam kehidupan kami. Selamat jalan Bapakku, selamat memasuki kehidupanmu yang baru, kehidupan abadi yang dijanjikan Tuhan kepadamu, yang aku imani kelak akan aku alami juga. Doakan kami yang akan terus berjuang dan meneruskan nilai-nilai kehidupan yang telah Engkau tanamkan kepada kami. Nantikanlah kami yang akan menemuimu kelak, anak-anakmu, istrimu, menantumu, dan cucu-cucumu. Salam terindah dari anak-anakmu ini. Saya mengundang untuk Mama berdiri di depan, didampingi oleh Oma Stella, dan juga Kakak Vero selaku kakak pertama, untuk berdiam, untuk memberikan ucapan terima kasih kepada para pelayat yang memberikan penghormatan. Kepada pelayat kami persilakan untuk memberikan penghormatan. Untuk keluarga kita boleh duduk sampai pada pelayat berakhir. Dipersilakan dengan tetap menjaga prokes. Tuhan jadikan hidup kita sungguh menjadi baik. Mohon untuk memberikan minyak jangan sampai mengenai wajah. Jadi dari leher ke bawah dihindari untuk ke wajah atau bagian kepala. Mengiringi rasa syukur penghormatan yang Ibu Bapak berikan, kami berdoa semua Tuhan jadikan baik untuk kita karena rencananya sungguh amat baik. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan.
rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Oh, semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Oh, semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Mari kita berikan aplaus untuk Opa yang sudah memberikan yang terbaik untuk kita. Dan selanjutnya dari keluarga dipersilakan Oma terlebih dahulu didampingi Kak Vero. Persiapan untuk Kak Tony dan Kak Yoyo untuk memberikan penghormatan. Kita punya waktu 15 menit sehingga tepat pukul 2:30 kita bisa menghantar Opa ke peristirahatannya terakhir. Puji Tuhan kita bisa maju lebih awal dari pukul 15, pukul 14:30 kita sudah bisa menghantarkan Opa. Dipersilakan. Lalu kemudian diikuti istri dan anak-anak. Ya, dilepas tali-talinya. Selamat jalan Opa, engkau yang terbaik bagi kami. Engkau sudah memberikan yang terbaik dari hidupmu untuk kami. Doakan kami yang terus akan berjuang, meneruskan nilai-nilai yang Kau ajarkan kepada kami. Maafkan kami Opa, yang belum sempat membalas dan memberikan yang terbaik untuk Engkau. Selamat jalan dan doakan kami yang masih terus berziarah ini. Yang sudah langsung mengambil bagiannya masing-masing untuk membawa perlengkapan yang akan kita bawa ke pemakaman, bunga tabur dan lain sebagainya. Untuk kakak pertama, kedua, ketiga, keempat, mari kita memberikan penghormatan sarung untuk dibawa Opa dalam hidupnya. Dipersilakan sarung menjadi tanda kehidupan. Kak Tony, Kak Yoyo, Yuk Tina, Yuk Vero, agak cepat ditebarkan, dibuka. Oke, dari sisi kiri dan kanan.
Ayo Vero di sebelah sini yuk. Ya, sebelah sini. Oke. Kak Novi, silakan Kak bergabung bersama keluarga mewakili dari keluarga dari NTT. Opa, beristirahatlah dalam kehangatan dan belayan cinta Tuhan. Kami tidak mempunyai emas berlian yang dapat kami persembahkan untuk Opa bawa. Tetapi sarung ini akan selalu mengingatkan cinta Opa yang begitu menghangatkan dalam seluruh perjalanan hidup kami. Opa, ini dari Jiji sama Jojo ya Opa ya. Udah. Satu lagi. Oma, terakhir Oma. Semua yang mau dibawa dimasukkan saja. Ya, sudah. Kaki semua sudah. Baik. Sudah. Yes. Sudah. Baju di sini. Dibuka aja.